Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan review 5 jurnal ataupun artikel. Di antaranya yaitu Ekonomika Bisnis, Jurnal Resti, Transcience, Lontar Komputer, dan juga Jurnal Format. Selanjutnya itu adalah profil dari kelompok kami. Di antaranya Satria Bagaskara, Muhammad Rama Pratama, dan juga Arbi Dwi Cahyo Santoso. Berikut adalah screenshot tentang Sinta 2 pada jurnal yang kami cari. Selanjutnya untuk introduction akan dijelaskan oleh Satria Bagaskara, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Rama. Di sini saya akan mereview bagian introduction dari 5 jurnal. Langsung aja kita mulai. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ICT di dunia sangat dirasakan manfaatnya dalam berbagai sektor industri, perbankan, maupun usaha kecil menengah atau UKM, serta sistem jual beli online. Penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari telah mengubah preferensi dan kebiasaan manusia saat ini. Sektor-sektor tersebut merasakan manfaat efisiensi efektivitas dalam segi operasional maupun peningkatan layanan terhadap pengguna. Perubahan ini mau tak mau merubah sistem pembayaran menjadi elektronik. Dan ini merupakan sisi yang sangat penting. Namun perkembangan tersebut memunculkan tantangan baru. Dengan munculnya berbagai tindak kriminal berbasis cybercrime, oleh pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan sistem dan kesadaran penggunaan terhadap sistem informasi. Berbagai metode sudah diajukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di antaranya adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut. Di sini ada yang pertama, menggunakan metode algoritma IES dan steganografi dengan memodifikasi metode least significant bit atau LBS yang digunakan untuk menyimpan pesan ke dalam citra. Konsep dari keamanan ini yaitu menyisipkan bit-bit ciphertext ke dalam diagonal matriks pixel komponen warna pada citra. Berikutnya ada metode end of file. Metode end of file adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan dalam steganografi. Algoritma ini melakukan penyisipan pesan dengan teknik pesan akan disisipkan pada akhir file media penampung. Metode EOF dikenal sebagai algoritma injeksi. Teknik ini secara langsung menambahkan pesan pada akhir file. Keberhasilan algoritma injeksi menyisipkan pesan pada media penampung akan mempertahankan kualitas media penampung. Tetapi metode ini secara signifikan akan mempengaruhi ukuran file stego karena penyisipan pesan diletakkan di akhir berkas. Sebelum disisipkan, pesan diubah terlebih dahulu berdasarkan citra yang digunakan. Jika yang digunakan citra biner, maka pesan akan diubah menjadi bit biner. Jika yang digunakan citra grayscale, maka pesan akan diubah menjadi kode ASCII. Dan yang terakhir ada metode sequential dan spreading. Cara kerja metode sequential yaitu melakukan penyisipan secara berurutan pada koefisien dari DCT, sedangkan metode spreading melakukan penyisipan secara acak berdasarkan proses hashing yang digunakan. Selanjutnya
dijelaskan metode oleh yang saudara dijelaskan Arfi. oleh saya. Untuk metode ini menggunakan metode systematic literature review atau yang biasa disebut dengan LSR. Systematic literature review atau juga disebut systematic review adalah literatur review yang umumnya dilakukan oleh peneliti untuk memecahkan suatu masalah dari penelitian. Tujuan SLR itu sendiri adalah untuk mensintetis temuan penelitian dari jumlah besar studi yang berbeda pada intervensi tertentu atau isu yang kemudian dapat berpotensi digunakan untuk menginformasikan kebijakan dan praktek di bidang yang diselidiki. Pertama, wawancara terhadap narasumber atau expert. Yang kedua, melakukan pencarian studi, pencarian bukti atau fakta pada sumber yang terpercaya yaitu Elsevier, IEEE, ICM, dan SAGE. Bukti atau fakta berupa research paper. Setiap research paper yang telah diunduh dan dibaca, dilakukan dokumentasi mengenai judul literatur, nama penulis, tahun paper, dan ringkasan penelitian. Dan yang ketiga, ekstraksi data studi. Pada tahap ini yaitu memilah dan mengambil data yang berhubungan dengan topik penelitian dari research paper yang telah dibaca. Next. Yang keempat, menilai akan studi. Jurnal studi yang dijadikan landasan penelitian ditelusuri kelayakannya. Yang kelima, data sintetis, yaitu menggunakan teknik naratif sintetis sebagai pendektual yang menjaga analisis mendalam dan di antara studi dan penilaian secara keseluruhan. Yang keenam, hasil studi. Hasil laporan dijadikan dalam bentuk naratif sintetis dilengkapi penelitian yang telah dilakukan. Dalam hal ini, penelitian dapat menjawab faktor yang memungkinkan ancaman phishing muncul ketika pengguna menggunakan online banking dan memberikan informasi di tabelnya. Nah, berikut kita masuk ke metode spreading. Metode spreading juga merupakan salah satu algoritma Adapun urutan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam implementasi algoritma ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan proses kompresi citra JPG. Dimulai dari pengambilan blok 8x8 pada citra asli, lalu dilanjutkan dengan proses transformasi di CT. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses kuantisasi. Hentikan proses kompresi sementara sampai pada tahap kuantisasi. Yang kedua, menginisialisasi PRNG atau yang biasa disebut dengan prosedur random number dengan menggunakan key dari kata sandi yang diberikan. Selanjutnya yang ketiga, melakukan proses permutasi dengan menggunakan parameter PRNG dan jumlah dari koefisien DCT. Yang keempat, menentukan nilai K dari kapasitas embedding pada data citra dan dari panjang data pesan yang akan disisipkan. Yang kelima, menentukan panjang dari kode word atau array yang akan menampung koefisien non-zero dengan rumus yaitu N sama dengan 2Q min 1. Melakukan proses embedding untuk menyisipkan data pesan dengan algoritma untuk matrix encoding. Untuk proses matrix encoding ini berupa mengisi array buffer dengan koefisien non-zero atau koefisien DCT yang kurang lebih 0. Selanjutnya ini melakukan proses hashing pada buffer atau untuk menghasilkan nilai hash dengan k-bit atau flash. Kita menambahkan k-bit berikut dari data pesan pada nilai hash. Lakukan pada bit per bit dengan operator XOR.
Jika hasil yang didapatkan sama dengan 0, maka nilai buffer dibiarkan tetap dan tidak diubah. Tetapi jika hasil yang didapat sama dengan nilai rentang indeks pada buffer yaitu 1, n, maka nilai absolut dari elemen pada indeks tersebut baru dikurangi 1. Selanjutnya melakukan pengecekan jika koefisien yang dirubah tidak sama dengan 0. Jika sama, maka terjadi proses shrinkage. Jika peristiwa ini terjadi, maka tambahan satu koefisien non-Z pada buffer dan dihilangkan nilai koefisien 0 yang tadi. Lalu ulangi langkah yang pertama. Jika tidak terjadi peristiwa shrinkage, maka isi buffer dengan koefisien DCT. Selanjutnya, atau dimulai dari indeks koefisien terakhir ditambah 1. Jika masih ada data pesan yang akan disisipkan, maka ulangi langkah yang pertama tadi. Jika telah selesai, PG hingga tahap kompresi akhir atau proses human coding RLE berupa JPG yang terstego. Next. Nah, berikut pengujian kapasitas embedding. Pengujian kapasitas embedding ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kapasitas embedding yang dapat digunakan dalam setiap data citra serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besarnya kapasitas embedding itu sendiri. Berikut tabelnya. Pengujian kapasitas embedding terhadap ukuran pixel pada data citra sekuensial. Nah, di sini ada grafiknya juga. Nah, ini grafiknya. Grafik. Nah, berikut kecenderungan yang diperoleh adalah semakin besar ukuran pixel dari data citra, maka semakin besar pula kapasitas embedding yang dimiliki dari data citra tersebut. Sehingga dari pengujian dapat disimpulkan bahwa besarnya ukuran pixel mempunyai perbandingan yang searah dengan kapasitas embedding dari data citra. Berikut kita masuk ke metode LSB atau yang biasa disebut dengan least significant bit. Metode LSB merupakan salah satu teknik substitusi pada steganography, di mana tiap bit terendah pada bit-bit media citra akan digantikan dengan bit-bit pesan yang akan disisipkan. Pada citra 24 bit setiap pixel pada citra terdiri dari susunan satu bit per ini. Nah, dari 0 sampai 255 atau dengan format biner. 0, 0, 0, 0 sampai 1111. Nah, masih dari biru berada pada bit 1 sampai bit 8, 9 sampai dengan bit 16. Sedangkan informasi warna merah berada pada bit 17 sampai dengan bit 24. Nah, metode LSB hanya mengubah nilai bitnya saja, satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya. Sehingga perubahan yang terjadi tidak begitu berarti. Lagi pula mata manusia tidak dapat membedakan perubahan kecil yang terjadi tersebut. Berikut algoritma AES atau yang biasa dikenal dengan Advanced Encryption Standard. Data Encryption Standard DES atau DES dipilih sebagai standar kriptografi yang dipakai pada pemerintah Amerika Serikat. Namun pada tahun 1990, panjang kunci DES dianggap terlalu pendek dan pada tahun 1998, DES berhasil dipecahkan dalam waktu 96 hari. Kemudian di tahun 1999 dapat dipecahkan dalam waktu 22 hari. Karena alasan tersebutlah, maka kemudian diadakan kompetisi oleh NIST atau National Institute of Standard and Technology. Untuk mencari pengganti DES, NIST mengundang beberapa peserta dari seluruh dunia.
untuk berpartisipasi dengan mengajukan algoritma baru untuk menggantikan DES. Nah, dalam proses ini, penulis menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 sebagai alat pengembangan untuk menerapkan kriptografi dan stenografi dengan menggunakan C++ sebagai bahasa pemrograman. Proses ini akan menerapkan coding fungsi dan mengintegrasikan fungsi ke dalam GUI. Implementasi dari hasil tahap analisis dan perancangan dapat dilihat dari tampilan antarmuka sistem sebagai berikut. Nah, berikut tampilan halaman menu utama. Halaman menu utama ini merupakan bahan awal yang akan ditampilkan saat sistem dijalankan. Selanjutnya, halaman embedded merupakan halaman untuk proses enkripsi pesan menjadi ciphertext dan penyisipan bit-bit ciphertext ke dalam cover image. Proses tersebut terjadi pada pihak pengirim pesan. Pada halaman embedded ini, user atau pengirim pesan akan menginputkan pesan yang akan dikirim kepada penerima pesan dan juga memilih cover image. Nah, berikut kita masuk ke metode end of file atau yang biasa disebut dengan EOF. Metode ini merupakan metode pengembangan LSB. Dalam metode ini, pesan disisipkan di akhir berkas. Pesan yang disisipkan dengan metode ini itu jumlahnya tidak terbatas. Akan tetapi, efek sampingnya adalah ukuran berkas menjadi lebih besar dari ukuran semula. Ukuran berkas yang terlalu besar dari yang seharusnya tentu akan menimbulkan kecurigaan bagi yang mengetahuinya. Program dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu program GUI enkripsi, sisipan dan GUI ekstrak dekripsi. GUI enkripsi itu sendiri sisipan digunakan oleh seorang pengirim untuk menyandikan pesan asli agar pesan yang nantinya akan disisipkan berubah menjadi karakter acak yang susah dimengerti. Nah, selanjutnya karakter acak yang akan disisipkan dalam citra berformat bitmap dengan metode end of file atau EOF untuk menghasilkan citra stego. Nah, berikut GUI extract dekripsi digunakan oleh seorang penerima untuk mengambil kembali pesan atau karakter acak yang berada dalam citra ego. Pesan yang berhasil dipisahkan atau dideskripsikan untuk menghasilkan pesan asli yang dapat dimengerti maknanya. Seseorang pengirim harus memastikan metode enkripsi apa yang akan digunakan beserta kuncinya. Metode dan kunci yang digunakan enkripsi nantinya akan digunakan kembali pada saat seorang penerima pesan melakukan deskripsi. Berikut conclusion yang akan dijelaskan oleh Saudara Rahma. Baik, saya lanjutkan. Terakhir yaitu conclusion. Terdapat beberapa poin, diantaranya yaitu poin pertama. Phishing merupakan ancaman yang menggunakan teknik rekayasa sosial atau biasa disebut social engineering yang mengelabui pengguna dengan cara menyamar sebagai entitas yang resmi. Phishing menyerang berbagai sektor industri, diantaranya yaitu industri perbankan yang menjadi sasaran terbesarnya. Adapun faktor penyebab phishing pada layanan online banking yaitu pengetahuan pengguna yang minim, psikologis, dan privasi sosial networking service. Oleh karena itu, pencegahan serangan phishing pada layanan online banking dapat dilakukan melalui edukasi pengguna, pencegahan phishing pada tingkat email, penggunaan perangkat lunak anti-phishing, penggunaan sistem OTP pada sistem perbankan. Namun, sayangnya untuk OTP melalui perangkat token, peretas menggunakan serangan berupa malware Trojan atau biasa disebut game over Zeus untuk mendapatkan kombinasi PIN pengguna. Trojan tersebut melakukan serangan man in the browser atau MIDB dengan teknik load inject script yang mampu menambahkan script atau pop-up pada halaman website resmi dan mencuri informasi kredensial pengguna seperti PIN token yang diinputkan pengguna. Perbankan di Indonesia mencegah hal tersebut dengan memasang beberapa pesan waspada, di antaranya yaitu yang pertama,
Waspada virus Trojan, malware, dan spyware. Stop jika Anda menemukan hal yang tidak biasa pada saat bertransaksi internet banking. Stop, jangan dilanjutkan. Akan tetapi, itu semua kembali kepada penggunanya, yang mana memperhatikan atau mengabaikan pesan tersebut ketika menggunakan layanan online banking. Selanjutnya yaitu analisa keseluruhan yang dapat diambil berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh adalah bahwa metode steganografi dengan menggunakan data citra JPEG sebagai media stego merupakan alternatif yang cukup bagus dalam teknik penyembunyian data. Hal ini didukung dengan hasil data citra yang dihasilkan dari proses embedding tersebut memiliki tingkat kesamaan yang cukup tinggi dengan citra aslinya, yaitu kurang lebih 96%, serta kualitas yang dihasilkan cukup bagus dengan memiliki nilai PSNR-nya lebih besar dari 36 dB. Validitas data ekstraksi yang dimiliki juga mencapai 100%, di mana nilai validitas dari data yang terpotong akibat kapasitas embedding yang tidak mencukupi diabaikan. Selanjutnya yaitu dari hasil percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi algoritma kriptografi AES dan steganografi dengan metode LSB cukup berhasil. Pengujian terhadap beberapa sampel membuktikan bahwa metode modified LSB memenuhi aspek inversibility, di mana keberadaan pesan rahasia pada citra digital sulit untuk dipersepsi oleh indrawi. Hal ini karena perubahan yang terjadi tidak begitu berarti dan tidak menghasilkan perbedaan yang mencolok terhadap stego objek. Pengujian terhadap aspek recovery menunjukkan bahwa ciphertext dapat diekstraksi dengan tepat menggunakan metode modified LSB. Adapun pengimplementasian teknik kriptografi AES dan steganografi dengan metode LSB pada data citra RGB berhasil dan berjalan dengan baik. Semakin besar ukuran pesan, maka semakin lama proses enkripsi dan embed. Dan poin yang terakhir yaitu steganografi dengan menggunakan metode end of file tidak merusak kualitas dari citra asli ataupun citra cover, yang mana sehingga citra asli ini dengan citra stego nampak mirip dan sulit dibedakan secara kasat mata. Steganografi dengan menggunakan metode end of file mengakibatkan ukuran citra yang disisipi pesan mengalami penambahan ukuran tinggi ataupun hack dan ukuran bekasnya atau file size. Jumlah maksimal karakter pesan yang dapat disisipkan pada citra tergantung dari ukuran lebar citra atau width. Semakin besar ukuran lebar citra, maka karakter pesan yang dapat disisipkan akan semakin banyak. Manipulasi citra stego dapat dilakukan dengan syarat tidak boleh mengganggu piksel pesan yang disisipkan. Pengunggahan citra stego di internet dan proses pengunduhan kembali dengan menggunakan citra berformat bitmap menunjukkan hasil yang kurang memuaskan karena beberapa media diantaranya Twitter, WordPress, dan lain sebagainya tidak mendukung format bitmap. Pesan yang berada dalam citra stego akan tetap aman dan dapat dimunculkan kembali jika proses pengunggahan pada media diantaranya Twitter, WordPress, Blogger, dan lain sebagainya menggunakan citra berformat PNG. Adapun saran yang dapat diberikan adalah algoritma kriptografi dan teknik steganografi yang digunakan pada sistem ini dapat dikembangkan lebih lanjut agar lebih aman dalam pengiriman pesan dan tahan terhadap manipulasi yang dilakukan. Program dapat dikembangkan agar dapat menampung bekas rahasia lain seperti citra, audio, video, maupun format teks yang lain seperti format PDF ataupun dokumen. Steganografi dengan metode end of file atau bisa disebut EOF dapat diimplementasikan oleh bahasa pemrograman lain sehingga dapat diaplikasikan pada perangkat bergerak seperti telepon pintar ataupun smartphone. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wa sabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.